diajak komunikasi. Karena dia adalah pribadi Allah yang ada dalam diri kita. Oke, selanjutnya. Nah, Roh Kudus ini apakah hanya di perjanjian baru saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita mau lihat bagaimana demonstrasi kuasa Roh Kudus. Supaya kita tahu nanti kalau dia memanifestasikan kuasanya melalui healing and blessing, begitu luar biasa. Jadi Roh Kudus ini pribadi yang luar biasa. Dia pribadi yang begitu lembut. Tapi di sisi lain, dia itu pribadi yang begitu memiliki kuasa yang dahsyat. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Lembut, tapi kuasanya luar biasa. Mari kita lihat. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus ikut andil di dalam penciptaan dunia. Nah, ini Kejadian 1:1-2. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan, nah di perjanjian lama disebutnya Roh Allah, Roh Tuhan, Roh kebijaksanaan. Nanti kita lihat, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahasa Indonesianya barangkali kurang jelas. Sepertinya melakukan tindakan yang kok sepertinya tidak ada artinya gitu loh. Suka melayang-layang gitu ya. Ya karena melayang-layang itu kan identik dengan pikiran kita. Kita lagi ngobrol misalnya, Pak Michael lagi ngomong sama saya, terus Pak Heri, pikiran saya melayang-layang kemana-mana, gak jelas gitu. Tapi enggak, arti bahasa aslinya itu rehaf. Bahasa Ibrani, rehaf. Itu salah satu artinya mengerami, sama seperti induk ayam yang mengerami telur yang sudah dia tetaskan seperti itu. Telur dia erami dengan penuh kesabaran, dia lindungi, dia berikan kehangatan, dia berikan energi. Lalu tidak lama telur itu akan tumbuh menetas menjadi ada sebuah kehidupan di dalamnya. Bumi yang belum berbentuk dan kosong, itu Roh Kudus erami dengan kuasanya. Bumi yang belum berbentuk dan kosong, kalau Bapak Ibu perhatikan, setelah Roh Kudus dalam tanda kutip rami, dia berikan kuasanya, hadiratnya, nanti akan mulai terpisah. Kalau tadi terang, gelap itu menguasai, lalu mulai dipisah nanti ya, terang dan gelap, lalu mulai lebih teratur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau kehidupan kita, rumah tangga kita sesuai dengan kehendak Allah, kalau mau kehidupan kita teratur, menjadi berkat, dan kalau mau cool kita menjadi berkat, kalau mau cool kita maju dan dipakai Tuhan luar biasa, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam rumah tangga kita dan di dalam cool kita. Amin. Biarkan Roh Kudus yang mengerami segenap kehidupan kita. Mengerami itu artinya apa? Dia yang menguasai semuanya, bukan pikiran kita. Amin. Iya, karena waktu saya ikut seminar kemarin, Pastor Kresi Litonga ya menyampaikan bahwa ya di dalam cool itu kita harus berikan, ibaratnya berikan ruang yang begitu luar biasa kepada Roh Kudus untuk bekerja supaya tidak kering gitu loh. Puji Dia, sembah Dia, kita sama-sama memuliakan Tuhan, berikan ruang Dia bekerja di situ karena kuasanya begitu luar biasa. Yang kedua, Roh Kudus juga bekerja di dalam ini penciptaan dunia ya, ayat-ayatnya. Nah, nanti tolong dipelajari lagi di rumah. Ini buktinya ada. Ya, Roh Kudus bekerja penciptaan dunia. Lalu juga penciptaan manusia, Kejadian 2 ayat 7. Nah, Adam dan Hawa. Adam dulu nih. Tuhan menciptakan Adam dari apa? Debu tanah. Lalu apa yang terjadi? Nih, ya Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafas, bahasa Indonesianya nafas, udara yang keluar dari paru-paru kalau manusia gitu ya. Bahasa Ibrania neshamah, spirit, roh Allah. Ketika roh Allah dihembuskan masuk ke dalam debu dan tanah itu, maka debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Sesuatu benda mati jadi hidup. Nah, kehidupan kita juga gitu. Bagaimana kehidupan rohani Bapak Ibu sekalian dan saya. Biarkan Roh Kudus berhembus. Tadi lagunya berhembuslah Roh Kudus gitu ya. Tapi Roh Kudus ada dalam diri kita. Izinkan supaya ada kehidupan di sana ya. Ayub 3:3 juga Roh Allah telah membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, Roh Allah menghidupkan manusia menjadi makhluk yang hidup. Berikutnya, Roh Kudus itu menetapkan dan bekerja dalam diri orang-orangnya. Banyak ya, saya tidak sebut satu-satu.
hakim-hakim, Otniel, Gideon, Simpson. Nah, di situ disebut roh Tuhan. Dalam raja-raja juga sama. Di Saul 1 Samuel 10:10 disebut roh Allah. Pada Daud disebut roh Tuhan. Istilahnya seperti itu. Ya, lalu Daniel, ya di dalam Daniel itu nanti pelajari ya, Roh Kudus disebut sebagai roh yang luar biasa. Dalam kitab Ulangan terhadap Yosua, Roh Kudus disebut sebagai roh kebijaksanaan. Pada Besaleel bin Uri, roh Allah, sehingga Besaleel bin Uri itu punya keahlian pengertian. Nah, ini kerja Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam PB bagaimana? Saya persempit. Dalam kelahiran Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu lihat Matius 1 ayat 18 ya, kelahiran Yesus seperti ini ya. Maria bertunangan, belum melakukan hubungan seks dengan Yusuf karena belum menikah tapi bertunangan. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Bayangkan ya. Nah, ini Yesus benihnya dari Roh Kudus. Perhatikan kata dari, bukan oleh, lain. Ya, kalau anak kita, ya yang bapak-bapak ini, istri kita mengandung, oleh kita, bapaknya, benihnya kita. Tapi Yesus bukan benih manusia yang sudah penuh dengan dosa, tapi Roh Kudus. Nah, perhatikan, ya Yesus lahir, benihnya Roh Kudus. Lalu dalam pelayanan Tuhan Yesus yang pertama, setelah Yesus dibaptis, dia diurapi Roh Kudus. Nah, ini penting. Bagaimana pola pelayanan Roh Kudus, bagaimana healing and blessing itu mengalir melalui diri Tuhan Yesus. Yesus diurapi Roh Kudus. Yesus penuh Roh Kudus di situ. Pertama, diurapi. Lalu step berikutnya, ini jadi pola kita juga ya, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, Yesus penuh dan dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam Lukas 4 ayat 1 dikatakan Roh Kudus membawa Yesus, Roh Kudus mengiring Yesus, Yesus di bawah pimpinan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Lalu akhirnya karena Yesus itu bersama-sama dengan Roh Kudus, Yesus bisa memenangkan pencobaan. Yesus berbeda dengan Hawa dan Adam. Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, tapi Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Dia taat. Karena apa? Dia begitu peka dengan Roh Kudus dan dia mengikuti sepenuhnya tuntunan Roh Kudus. Saudara dan saya juga sama. Kalau mau healing and blessing itu ada dalam diri kita dan mengalir. Kalau mau kuasa Roh Kudus itu mengalir melalui diri kita, kita perlu penuh Roh Kudus. Nanti saya akan masuk di situ. Yang kedua, kita juga perlu tunduk, taat, peka dengan suara Roh Kudus. Nurut. Ya. Karena Roh Kudus itu sangat lembut. Dia ngomong sekali, kita biarkan. Ya lalu dia ngomong 2 kali, kita biarkan, selesai. Saya kasih satu contoh. Waktu itu saudara saya akan sekarang di kota wisata ya. Saudara saya itu belum kenal Tuhan. Bukan ini mamanya deh. Jadi mamanya saudara saya, jadi itu istilahnya iparnya nenek saya. Itu belum kenal Tuhan. Ya, dan waktu itu dia sakit, lalu Roh Kudus ngomong dalam hati saya, "Kamu pulang, temui dia, doakan." Yang namanya Harry yang saat ini ngomong ini, kadang-kadang ada bandelnya dikit. Doakan. Saya mikir secara manusia, ya, saya tahu doakan supaya selamat. Tapi saya mikir itu ke Semarang biayanya berapa, terus saya kan harus kerja, waktunya gimana. Saya biarkan. Roh Kudus ngomong lagi kedua kali, pulang, doakan. Saya nggak doakan. Akhirnya suara itu diam. Dia nggak maksa. Dan berapa hari kemudian saya dapat kabar meninggal, terhilang. Ya saya nggak tahu apakah ada yang mendoakan yang lain atau enggak. Tapi yang jelas dia ngutus saya dan saya diam. Ya kalau terhilang ya oke lah, mungkin terhilang, saya tidak mendengarkan. Nah itu dia ya. Tapi sejak itu saya belajar taat pada Roh Kudus. Lalu yang ketiga, Yesus melayani dengan kuasa Roh Kudus. Baca dalam Lukas 4 ayat 14. Roh Kudus penuh, dia taat. Itu jadi Roh Kudus itu bermanifestasi. Karena di dalam kita, ingat, kita itu roh, jiwa, tubuh. Dia tinggal dalam diri kita, di dalam roh kita. Dia berbicara pada hati kita. Tapi kadang-kadang jiwa kita itu kalau kita tidak tundukkan, kita tidak nurut, akhirnya tindakan kita juga
tidak nurut seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Kita jadi pribadi yang mendukakan Roh Kudus. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, maka mana mungkin Roh Kudus kuasanya bisa bermanifestasi dalam diri kita. Seperti itu. Roh, jiwa, tubuh. Healing and blessing kuncinya, kalau tanya, kuncinya apa? Healing and blessing. Kuncinya adalah hubungan pribadi antara kita dengan Roh Kudus. Kuncinya adalah ketaatan kita dengan Roh Kudus. Kepekaan kita dengan Roh Kudus. Cuman persoalannya, dia begitu lembut. Suaranya itu seringkali begitu lembut. Nah, kita harus mendengarkan ya. Kisah 10, 37 sampai 38. Ya, ini berbicara mengenai bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus kuat kuasa, berjalan keliling sambil berbuat baik. Nah, saya jadi ingat ketika Yesus sedang di perjalanan, lalu ada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu ingat ya? Ya, waktu itu kerumunan orang begitu banyak, Yesus merasakan tiba-tiba ada kuasa keluar dari dirinya. Lalu dia bertanya pada murid-muridnya, siapa yang menjamah saya? Ada kuasa yang keluar. Kata murid-muridnya, guru, di sini kan banyak orang berdesak-desakan. Jadi banyak yang menjamah guru. Tapi akhirnya sebenarnya Yesus tahu, wanita 12 tahun itu dengan ketakutan. Aduh, dia ngaku, Tuhan, saya yang menyentuh. Perhatikan. Yesus tidak, dalam tanda kutip ya, Yesus hanya diam, berdiri, dia menyentuh Yesus, kuasa itu keluar, kuasa itu termanifestasi. Ya, kuasa Roh Kudus keluar karena Yesus tunduk, Yesus taat. Amin. Bapak Ibu mau jadi berkat? Nah, Bapak Ibu mau penuh kuasa, healing and blessing, diberkati Tuhan luar biasa, kuasa kesembuhan, ya tapi jangan kayak di Alkitab tuh perjanjian baru ada yang namanya Simon, siapa itu, penyihir atau apa ya, dia ketika melihat para murid Tuhan Yesus tumpang tangan dan orang-orang di sana penuh Roh Kudus, dia bilang aku minta dong tak bayar gitu ya, supaya aku bisa punya kuasa itu, punya motivasi lain untuk kepentingan diri. Nggak mau Tuhan ya, Tuhan nggak mau seperti itu, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, next, Roh Kudus yang melahirkan gereja ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini Pentakosta, Roh Kudus turun atas murid-muridnya. Saat itu mereka penuh Roh Kudus dan mereka berubah. Dan ini yang hitam besar ini loh. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa. Kalau Petrus tidak penuh Roh Kudus, dia barangkali berkhotbah 3.000 kali. 1 jiwa pun tidak akan bertobat karena tidak ada kuasa. Gitu ya. Nah, murid-murid dipakai luar biasa setelah mereka penuh dengan Roh Kudus. Healing and blessing, kuncinya intim dengan Roh Kudus. Maka penuh Roh Kudus artinya hidup kita dikuasai Roh Kudus, kehendak kita kuasai Roh Kudus ya. Nah, ini baca lagi ya berikutnya. Oke, PL dan PB. Ya, berikutnya peran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, ini kita mulai masuk ya. Oke, yang pertama, dia tinggal di dalam kita. Kita ini bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Bapak Ibu harus hafal dan harus tahu ini. Yang hijau ini Roh Kudus. Tidak tahukah kamu, kata Paulus. Sampai kata tidak tahukah kamu. Mengapa? Karena banyak anak Tuhan itu tidak sadar atau melupakan atau tidak tahu bahwa Allah ada di dalam dirinya. Kebanyakan anak Tuhan menyepelekan, bahkan tidak tahu kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya. Buktinya apa? Beberapa anak Tuhan, tapi di sini tidak ada. Beberapa anak Tuhan yang tetap berbuat dosa itu, tetap korupsi, misalnya tetap pikiran kotor. Karena apa? Dia tidak tahu ada Tuhan dalam dirinya. Coba bayangkan, ada Roh Kudus dalam diri kita. Lalu kita misalkan jalan ke diskotik misalnya malam-malam. Lah, orang ada Tuhan kok, kita bawa Tuhan ke diskotik itu loh. Ada anak Tuhan yang masih mabuk-mabukan, simpel misalnya, atau masih bohong misalnya. Dia kira tidak ada yang tahu, orang tidak ada yang tahu, tapi Tuhan dalam dirinya. Karena itu ada ayat bilang, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Ya, dalam diri kita ada Roh Kudus. Ya, ini Yesus juga mengatakan Roh Kudus menyertai dan diam, tinggal. Artinya sama seperti Bapak Ibu dan saya tinggal di dalam rumah kita, ada di situ. Ya, Bapak Ibu memuji Tuhan, dia tahu, dia merasakan. Bapak Ibu menyembah Tuhan, dia tahu, dia merasakan. Bapak Ibu melakukan firman Tuhan, dia tahu. Bapak Ibu melayani, dia tahu.
Kita melayani dengan motivasi seperti apa? Dia tahu. Nah, itu dia, ya. Nah, ini dia. Ya, Yesus menyampaikan mengenai Roh Kudus. Nah, yang merah dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah siapa? Ya, tetap di-mute. Tapi ikuti kata-kata saya, ya. Tetap ngomong, tapi di-mute. Yang dia maksud dengan dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup siapa? Roh Kudus, betul sekali. Sekali lagi, siapa? Roh Kudus dalam diri kita mengalir keluar. Ya, akan diterima mereka. Sebab Roh itu belum datang karena waktu itu Yesus belum dimuliakan. Nah, ini dia. 1 Korintus 6:19, ya, ada Roh Kudus kamu peroleh dari Allah, sehingga kita bukan milik kita sendiri. Nah, yang kedua, kalau tadi Roh Kudus itu diam dalam kita sebagai pribadi, yang kedua Roh Kudus tinggal juga di dalam gereja, dalam komunitas, di dalam persekutuan. Jadi kalau dibilang bahwa Roh Kudus mengalir, kuasa mengalir dari dalam kita keluar, benar enggak? Benar. Tapi kalau dibilang bahwa kuasa kalau kita berdoa di dalam komunitas, di dalam kul, di dalam gereja, kan gereja itu persatuan orang-orang, persekutuan orang kudus, menyembah bersama, kalau di situ ada manifestasi kuasa Tuhan, bisa enggak? Iya, bisa. Karena gereja juga bait Tuhan. Jadi dua hal. Kita sebagai pribadi Tuhan hadir, kita bisa mengalirkan keluar, tapi lewat persekutuan kita, itu Roh Kudus bisa bermanifestasi. Karena itu penting sekali di dalam kul kita, berikan kita menyembah Tuhan, berikan kesempatan Roh Kudus untuk mengalir, untuk bekerja. Supaya apa? Anggota kul Bapak Ibu sekalian yang imannya sedang lemah dikuatkan. Amin. Anggota kul Bapak Ibu yang sedang mengalami keterikatan dilepaskan. Karena ada impartasi kuasa Roh Kudus di situ. Kul yang baik nantinya, healing and blessing ini nantinya adalah impartasi kuasa Roh Kudus. Tetapi fokus kita bukan impartasi itu, fokus kita pada pribadinya. Amin, ya. Pastikan kita dan anggota kul kita intim dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Gereja adalah hasil karya Roh Kudus yang menghubungkan. Nah, ini kata Franz L. Errington. Gereja adalah hasil karya Roh Kudus yang menghubungkan kita dengan Kristus karena menghubungkan seorang dengan yang lainnya. Perhatikan, gereja adalah hasil karya Roh Kudus. Persekutuan orang percaya adalah wilayah dan lingkungan di mana Roh Kudus melayani dan menyatakan karunia-karunia-Nya. Amin. Ya, katakan amin. Tetap di mute, katakan amin. Amin. Melalui persekutuan kita, melalui kul kita, melalui kalau kita doa secara korporat bersama, di situ Roh Kudus juga bisa bermanifestasi. Ada karunia-Nya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan heran kalau kadang-kadang kita sedang bersekutu lagi. Kalau zaman dulu, zaman KKR itu ada yang disembuhkan, ya manifestasi. Tapi ketika pulang, orang itu jadi tidak bertumbuh lagi ya. Karena apa? Dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Ingat, Pak Dharma waktu manggil saya, ketika nunjuk saya sebagai kabit, saya diundang ke rumahnya. Beliau fokus ke 3 hal. Apa itu? Karakter, komitmen, kompetensi. Ini kita bicara karakter nih hari ini. Karakter dan komitmen. Haleluya. Nah, itu ya. Lalu Roh Kudus menjadikan kita anak Allah. Nah ini Bapak Ibu, diingat baik-baik Galatia 4:6-7. Maka dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, hijau itu Roh Kudus, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita itu sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika Yesus menebus kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Maka saat itu Bapak Ibu dan saya jadi anak, diangkat anak. Nah, Roh Kudus penting dalam diri kita. Karena apa? Karena keberadaan Roh Kuduslah, penebusan Yesus dan keberadaan Roh Kuduslah kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Tadi saya mau tanya, bagaimana kita tahu kalau dalam diri kita ada Roh Kudus? Itu Pak, bahasa roh. Ya bisa. Itu Pak, kalau doa getar-getar Pak. Ya saya sih tidak bilang itu belum tentu, tapi ya bolehlah. Tapi salah satu buktinya adalah, saya tanya sekarang Bapak Ibu sekalian, jawab dalam hati, ya tetap di mute. Bapak Ibu percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Percaya dari mana?
kok bisa tiba-tiba percaya? Nah, ya kenapa? Karena Roh Kudus di dalam diri kita yang bilang, nyebut dia ya Aba, ya Bapa, membuat kita bisa percaya kepada Yesus. Jadi kamu bukan lagi hamba, ya, maka jikalau kamu anak, kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Itulah yang kalau kita bicara keselamatan, kalau tidak salah Pastor Michael juga sudah menyampaikan, kita bicara healing blessing. Keselamatan tidak sekedar terima Yesus selamat nanti masuk surga, tapi keselamatan juga berbicara mengenai berbagai kelimpahan itu. Ya, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Selain kerajaan surga, berkat di dunia ini, ya dapat. Tapi ingat, fokus kita bukan berkat. Betul ya? Nah, kita sepakat. Memperkenan hatinya. Menjadikan kita anak Allah. Roma 8, 14, 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, ingat, tetap di mute. Semua orang yang apa? Dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin itu artinya apa? Kita mau memberi diri di bawah tuntunan. Jangan-jangan kalau kita tidak mau dipimpin Roh Allah, kita anak Allah enggak? Karena kita bilang dipimpin. Ya, berikutnya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut, tapi menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu, nah ini penting. Itu jaminan. Roh Kudus jaminan bagi kita mengenai keselamatan. Ya, roh itu sebagai pengesahannya. Kalau kita ke pengadilan atau kita surat menyurat dulu ada perangko, ada stempel, ada tanda tangan. Itu pengesahannya. Karena apa? Sahnya apa? Dia bersaksi sama roh kita kalau kita anak Allah. Jadi kita taunya dari mana kalau kita anak Allah? Allah bagaimana bisa menerima kita? Taunya dari mana? Roh Kudus bersaksi bersama roh kita. Ini anakmu Tuhan, ini anakmu Tuhan. Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu yang memeteraikan kita. Nah, ini dia, ya. Dia yang memeteraikan kita. Kalau zaman dulu itu barang-barang dagangan itu dikasih meterai, cap, stempel. Kalau sudah di-stempel itu artinya misalkan saya punya barang, stempelnya stempel Harry, berarti barang itu punya saya. Pastor Michael nggak boleh ngambil. Kalau Pastor Michael punya barang dan stempelnya Pastor Michael, saya nggak boleh ngambil. Siapapun nggak boleh. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus itu seperti meterai. Berarti Tuhan ibaratnya nih, yang masuk surga itu apa? Yang ada meterainya itu. Dimeteraikan, itu bukti bahwa itu anak Allah. Iblis pun tahu kalau dalam dirimu ada Roh Kudus, berarti itu anak Allah. Gitu, ya. Di zaman Alkitab, stempel kepemilikan. Roh Kudus itu meterai. Lalu Roh Kudus itu apa? Jaminan berkat kesembuhan dan keselamatan. Jadi kayak DP gitu loh. Ya, karena kalau bicara keselamatan, toh kita belum masuk surga kan sekarang secara umum. Belum. Tapi jaminannya apa? DP-nya apa? Gitu loh. Nah, ini tahunya dari mana? Ini jaminan. Jaminan ini bahasa Yunaninya arabon. 2 menit lagi ya, saya selesai. Arabon, ini jaminan ini. Artinya apa? Uang muka, DP. Jadi Bapak Ibu sudah masuk surga belum? Masih di bumi ini sih gitu. Tapi sudah masuk surga, tahunya dari mana? Udah ada DP-nya. DP-nya apa? Roh Kudus. Ada dalam diri kita. Nah itu dia. Bayangkan kalau Roh Kudus keluar, berarti ada jaminannya nggak? Nggak, ada DP-nya nggak? Nah, kita bersyukur Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Ya. Jadi jaminan itu artinya belum kita dapat, tapi kita sudah ada jaminannya. Roh Kudus nempel, itu bukti bahwa kita milik Allah, gitu ya. Dengan nih Franz L. Errington, dengan berdiamnya dalam kehidupan orang Kristen, Roh Kudus adalah janji Allah akan kepenuhan dan keselamatan akhir bagi kita. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Itu janji. Artinya ini janji yang belum sepenuhnya semua kita dapat, belum. Tapi Tuhan sudah kasih DP-nya dulu. Roh Kudus dia tanam, rohnya ada dalam diri kita. Nah, betapa pentingnya Roh Kudus. So, jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi dia pribadi. Dia dapat berduka dan dia adalah jaminan keselamatan kita. Ya, dalam kehidupan pribadi kita semua tahu Roh Kudus adalah penolong kita saat dalam kesusahan, kesulitan. Cari dulu Tuhan, berdoa dulu. Saya sering mencontohkan di kul-kul itu. Kalau kita lagi kekurangan uang, misal contoh kontrakanmu habisnya, kita cari siapa nih pikiran kita. Berdoa dulu atau cari siapa ya orang yang kaya yang bisa bantu saya. Atau cari Tuhan dulu. Nah itu dia. Roh Kudus memimpin kepada kebenaran.
Roh Kudus penghibur. Bapak Ibu susah, sedang sedih, Dia yang akan menghibur ada dalam diri kita. Dia mengingatkan kita akan firman Tuhan dan mengajar. Tanpa Roh Kudus kita baca firman tidak akan pernah ngerti, Bapak Ibu. Roh Kudus itu penolong dalam kelemahan dan Dia mendoakan kita. Perhatikan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kita tidak sendiri. Jadi anak Tuhan kalau bilang, aduh aku lemah, tidak ada harapan, itu salah. Itu artinya kita tidak menyadari ada Roh Kudus dalam diri kita. Padahal firman-Nya mengatakan Roh ada dalam diri kita dan Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, perhatikan, tetapi Roh sendiri, sekali lagi perhatikan, tetapi Roh Kudus sendiri, Dia sendiri berinisiatif berdoa untuk siapa? Kita. Kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Nah ini dia ya. Dia adalah sumber karunia dan Dia adalah sumber kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Healing and blessing. Kuncinya taat, peka, tundukkan jiwa kita, pikiran kita kepada Roh Kudus. Supaya kuasa itu turun. Turun untuk apa? Kamu menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atasmu. Pertanyaannya, Roh Kudus sudah turun dalam diri kita apa belum? Roh Kudus sudah turun dalam diri kita apa belum? Coba dijawab dalam hati. Sudah. Berarti kuasa itu sudah ada atau belum? Sudah. Kuasa untuk apa? Jadi saksi Tuhan. Artinya apa? Bukan untuk kepentingan kegagahan kita, tapi untuk saksi memuliakan Tuhan. Ya. Nah, lalu bagaimana kita bergaul karib dengan Roh Kudus? Nah, salah satunya adalah ini ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, tidak menuruti keinginan daging. Fokus hidup oleh Roh dulu. Belajar peka dengan suara Roh Kudus, menundukkan jiwa pada Roh Kudus. Caranya apa? PPW. Doa, pujian, penyembahan. Ya. Lalu berikutnya adalah, nah jangan mengeraskan hati. Kalau Roh Kudus bilang dalam hati pikiran kita, kita dengarkan. Ya, tapi nah ini dia. Ya, penyembah benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh itu Roh Kudus, kebenaran itu firman. Roh Kudus firman harus berjalan berdampingan. Jadi tidak bisa firman saja tanpa Roh Kudus, tidak bisa. Ya, jadi harus di dalam kul kita harus ada pemberitaan firman Tuhan dan harus ada pujian penyembahan dan berikan ruang pada Roh Kudus. Dua hal ini, karena Roh Kudus bekerjanya itu mengingatkan firman Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, setiap malam, setiap saat di jalan, di mobil, sapa Dia. Ajak komunikasi boleh nggak? Boleh. Roh Kudus, apa maumu? Nah, Roh Kudus, apa mau Bapa saat ini? Roh Kudus, Tuhan mau apa? Roh Kudus, beri aku kekuatan. Bicara. Jadi gaya hidup, dua pujian penyembahan. Ya, nah ini dia. Ya, nyanyian rohani. Ini artinya nyanyian yang keluar dari roh. Ketika Bapak Ibu menyembah, ketika diizinkan kita seperti bermazmur, biarkan mengalir. Kita latih diri kita sebanyak mungkin bahasa roh dan biarkan kalau mazmur itu muncul, bermazmurlah, ikuti. Lalu kita membiasakan seperti itu, ya. Dan yang terakhir, supaya jadi tadi bagaimana cara bermanifestasi, kita mengenal kuasa Roh Kudus. Karena keterbatasan waktu, saya agak cepat saja. Kesimpulan terakhir, Roh Kudus itu satu pribadi. Ya, dia pribadi, satu pribadi dari tiga pribadi Allah Tritunggal, punya kehendak, perasaan dan akal. Roh Kudus ada suatu pribadi. Dia sudah ada dari kekekalan. Ini mempunyai peran dalam penciptaan manusia, di PB, di PL penciptaan manusia, penciptaan dunia dan lain sebagainya. Di PB kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, kelahiran gereja dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia tinggal dalam diri kita, memeteraikan kita, penolong, pemimpin, bergaul, dan yang penting adalah kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Baik, ini berbicara mengenai Roh Kudus, saya berdoa, nanti Bapak Ibu berdoa sendiri di rumah, biarkan Roh Kudus yang menyingkapkan. Silakan saya serahkan ke Pastor Michael. Nah, prinsipnya adalah bergaul karib dengan Roh Kudus. Banyak pujian, penyembahan, peka dengan suaranya. Kalau Roh Kudus ngomong, ikuti. Itu saja. Biasakan. Terima kasih. Silakan Pastor Michael. Ya, Pak Heri, terima kasih ya untuk pelajaran malam hari ini. Ini satu pelajaran yang komprehensif ya, malam hari ini cukup
padat meskipun dalam waktu hampir 1 jam. Ya, namun cukup detail, cukup jelas.